Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu hadir dan yang baru hadir dalam kajian Ramadan Adatama. Kali ini hari Sabtu bersama Al-Mukarram Kiai Haji Mukti Ali Abdul Ghani, pimpinan pesantren Fajrus Salam Sentul, sekaligus salah satu pembimbing ibadah Adatama Travel. Apa kabar Pak Kiai? Sehat semuanya di sana di Sentul? Alhamdulillah. Baik, sambil menunggu Mas Imam connect, kita buka kajian ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya kita bisa hadir kembali dalam kajian virtual kali ini. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan bersolawat kepadanya kita mendapat syafaat nanti di akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Baik, kajian kali ini akan menyampaikan tema mengenai hakikat dan hikmah Idul Fitri, di mana hari ini kita Ramadan sudah masuk hari ke-26, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang selalu kita nantikan. Mudah-mudahan nanti kita ada sisa usia untuk bertemu Ramadan berikutnya. Sedih rasanya ya, tidak tahu saya tahun ini sepertinya kok sebentar sekali rasanya Ramadan ini. Kita sudah masuk ke hari ke-26 dan besok sudah 27 dan mungkin Selasa atau Rabu mungkin sudah Idul Fitri ya. Apa sih Idul Fitri ini? Dan hakikatnya apa sih sebetulnya? Apakah betul hanya dengan mudik, dengan baju baru? Karena kita melihat selama ini Idul Fitri itu hanya sibuk, kita akhir-akhir Ramadan ini hanya disibukkan dengan kegiatan di luar masjid, di luar ibadah, justru lebih sibuk ke tradisi ya Pak Kiai. Jadi mungkin sekaligus hari ini kita bisa belajar lebih dalam mengenai baik sebelum Pak Kiai, alhamdulillah Ustaz Imam dari Ponorogo sudah tersambung untuk membacakan satu ayat yang berhubungan dengan Idul Fitri. Tafadhol Mas Imam. Surat Ali Imran 133. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah. Terima kasih Mas Imam. Selanjutnya saya tanpa berpanjang lebar karena waktu sudah mulai jam 5. Kita mulai kajian dengan yang disampaikan oleh Kiai Haji Mukti Ali mengenai hakikat dan hikmah Idul Fitri. Tafadhol Pak Kiai. Terima kasih Mbak Nung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para pengharap ridha Allah serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati dan dimuliakan Allah, mengingat waktu semua yang hadir yang mengikuti kajian ini, khusus Bapak Haji Darmawan serta keluarga yang saya hormati. Baik, setelah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Ghafur, dan salam atas Rasulullah alaihi wasallam, maka pertama saya awali tausiah singkat ini dengan mengajak, ajakan sekaligus wasiat umum kepada segenap ikhwah sekalian, terkhusus kepada diri saya pribadi, untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus lagi di penghujung bulan Ramadan yang sangat dimuliakan ini. Tentu dalam arti takwa yang sungguhnya yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan. Sebab hanya dengan jalan takwa, keselamatan, kebahagiaan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang beruntung seperti yang tadi disampaikan ayatnya oleh Al-Ustadz Imam. Nah, ini pas sekali dengan kondisi kita saat ini yang berada di penghujung bulan Ramadan yang kita muliakan. Yang kedua, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Nunung bahwa tema kita kali ini adalah tentang hakikat daripada Idul Fitri. Baik, apa sih Idul Fitri itu? Idul Fitri terdiri dari dua kalimat yang digabungkan, Id dan Al-Fitr. Id dengan Al-Fitr. Id itu sendiri dalam bahasa Arab diambil dari kata ada ya'ud atau al-aud yang berarti kembali. Adapun Fitr itu bisa diartikan hari berbuka. Jadi kembali kepada hari berbuka yang awalnya kita berpuasa selama 1 bulan penuh dan seterusnya wajib, kemudian kembali tidak berpuasa. Namun sebagian juga mengartikan Al-Fitr ini, dan memang arti dari Fitr juga selain daripada berbuka, juga fitrah, jadi kembali ke fitrah. Namun Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memaknai tanggal 1 bulan Syawal, hari pertama bulan Syawal ini dengan makna yang luar biasa. Kata beliau dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, sumya al-yaumul awal min Syawal aidan li'annal mu'minina adu min ta'atillahi ta'ala ila ta'ati Rasulullah SAW. Hari pertama bulan Syawal dinamakan dengan hari Aid atau hari raya, yang tadi dalam bahasa Arab Aid itu diambil dari kata ada yang berarti kembali. Dikatakan Aid, hari kembali, karena kata beliau li'annal mu'minina, karena orang-orang beriman kepada Allah, adu, mereka kembali min ta'atillahi, dari ketaatan kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang merupakan perintah Allah, sehingga statusnya wajib, bahkan salah satu rukun Islam, ila ta'ati Rasulullah SAW, kepada ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yaitu melaksanakan ibadah saum 6 hari di bulan Syawal yang merupakan perintah dari Nabi SAW dan statusnya sunnah. Ini definisi dari Imam Al-Ghazali. Jadi kembalinya kaum mukminin dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa selama 1 bulan full di bulan Ramadan, kepada ibadah puasa 6 hari yang disunahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun juga Idul Fitri ini memiliki makna yang sangat luas. Ya tadi kembali ke fitrah, kembali tidak berpuasa setelah berpuasa, dan
ada makna kegembiraan di sana, ya. Namun juga ada kesedihan. Kesedihan karena bulan yang mulia ini akan segera berlalu, ataupun dengan datangnya Idul Fitri, bulan yang dimuliakan dan yang sangat luar biasa ini berakhir, berarti berlalu dari kita. Nah, itu yang buat kita sedih. Karena setiap kita, manusia ini, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang yakin apakah dia bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang atau tidak. Apakah umurnya akan sampai ke Ramadan berikutnya atau tidak. Nah, ini merupakan rahasia ilahi. Itu yang membuat para as-shalihin bersedih hati ketika berakhirnya bulan Ramadan. Namun juga di satu sisi ada kegembiraan di mana pada hari raya Idul Fitri, ya, dengan makna kembali ke fitrah, di mana umat Nabi Muhammad SAW yang betul-betul melaksanakan ibadah saumnya dengan sepenuh hati, dengan hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, kemudian juga melaksanakan qiyamul lailnya, yaitu salat tarawih dengan mengharap ridho pahala dari Allah, maka mereka mendapatkan pengampunan dosa. Dosa-dosa diampuni oleh Allah SWT, sehingga ketika tiba hari raya Idul Fitri, mereka kembali dari dosa-dosanya, artinya dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya, seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Kayaumi wadatu ummuh, seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Nah, kemudian juga ada kabar gembira untuk kaum mukminin selepas melaksanakan sholat, karena dalam sebuah hadis yang sangat panjang, ini karena waktu juga, bahwa ketika tiba hari raya Idul Fitri, maka di pagi hari itu para malaikat memenuhi tiap-tiap gang gitu. Turun dan berada di tiap-tiap gang. Hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian mereka juga memberikan kabar gembira selepas kaum mukminin melaksanakan sholat sunat Id dengan pernyataan, sungguh kalian telah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa dan kalian melaksanakannya. Kalian diperintahkan untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, dan kalian pun melaksanakan. Kalian mentaati Tuhan kalian, maka selepas salat Id, malaikat menyatakan, kembalilah kalian ke tempat-tempat tinggal kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian sudah terampuni. Nah, inilah mereka-mereka yang memang betul-betul melaksanakan ibadah saumnya sesuai dengan tata cara yang baik dan benar, sesuai dengan syariah yang diajar oleh Nabi kita SAW melalui para ulama-ulama kita, ya, seperti yang dulu sudah dibahas. Ya, bahkan Masya Allah yang sempat beriktikaf di 10 hari terakhir ini juga nilai plus dan luar biasa, karena satu hari iktikaf di jalan Allah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya luar biasa, ya. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang beriktikaf satu hari saja, man i'takaf yauman ibtigha wajhillah, barang siapa yang beriktikaf satu hari saja dengan niat karena Allah dan hanya mengharap ridha Allah, ja'alallahu bainahu bainan nar taratha khanadik. Allah akan jadikan jurang antara dia dengan api neraka sebanyak 3 jurang. Setiap jarak antara satu jurang dengan jurang yang lain, wa kullu khandaqin ab'anu fima bainal khafiqain, lebih jauh daripada jarak antara masyrik dan maghrib atau timur dan barat. Nah, artinya ini jaminan bahwa dia diselamatkan dari api neraka dan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang beriktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan, man yatakafa ashran, barang siapa yang beriktikaf 10 hari fi Ramadan di bulan Ramadan, yakni 10 hari terakhir, maka kana kahajjatain wa umratain. Pahalanya sama dengan melaksanakan 2 kali berhaji dan 2 kali berumrah. Namun bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan yang luar biasa ini karena kesibukan, asal melaksanakan satu hal, maka Nabi pun menyatakan, ya, di awal hadis yang panjang ini, man masya fi hajati akhih, barang siapa yang berjalan untuk menunaikan atau menuntaskan hajat keperluan saudaranya sesama muslim, saudaranya seiman seagama, apalagi masih ada kaitan darah begitu,
ada kaitan kekerabatan, ya, maka kana khairan lahu, maka hal itu lebih baik baginya min i'tikafi 10 sinin, daripada beriktikaf selama 10 tahun. Jadi membantu kebutuhan saudara kita seiman seagama ini juga berpahala sangat luar biasa. Namun bukan berarti kita menafikan atau meremehkan i'tikaf yang luar biasa. Nah, ikhwatul iman yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema kita Idul Fitri. Karena kita beberapa hari ke depan akan insya Allah mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat afiat. Nah, apa saja yang harus kita lakukan pada hari itu? Nah, dari mulai malam harinya, dulu pernah sekilas sudah kita sampaikan bahwa malam hari raya Idul Fitri ini malam yang luar biasa. Sehingga dalam sebuah hadis, man qama lailatai al-aidain, barang siapa yang menghidupkan 2 malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya dengan qiyamul lail, ya, dengan beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malamnya, doa-doanya, zikir-zikirnya pada saat itu, ya, dengan sahirul lail, begadang begitu, maka dijamin lam yamut qalbu yauma tamutul qulub, hatinya tidak akan pernah mati, hatinya tidak akan mati pada saat hati-hati manusia pada mati. Nah, ini jaminan juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esok harinya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sekalipun statusnya sunnah muakkadah, namun fadilahnya luar biasa. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunat muakkadah itu. Dan Nabi tercatat dalam hadis melaksanakan 9 kali sholat Id. Karena ibadah puasa Ramadan ini sendiri disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Nah, sehingga selama hayat Nabi SAW, selama Nabi tinggal di Madinah hingga akhir hayatnya, hanya berkesempatan melaksanakan 9 kali puasa, otomatis 9 kali hari Idul Fitri. Dan hari raya Idul pertama bagi Nabi dan juga ibadah puasa yang pertama bagi Nabi itu di tahun kedua Hijriah, di mana pada bulan Ramadan pertama kali ini, yaitu pada tahun kedua Hijriah, terjadi satu peperangan yang sangat hebat dan dahsyat, yaitu Perang Badar, yang sangat terkenal ini. Karena pada saat itu memang Nabi dan para sahabat tidak berniat untuk berperang sama sekali, karena melihat situasi kondisi pada saat itu, dari jumlah pasukan, kemudian juga perlengkapan militer sangat minim, dan tujuannya ke Badar bukan untuk berperang. Namun ternyata dari Mekah sudah siap 1.000 pasukan dengan senjata lengkap di tangan. Ya, kaum muslimin 313 orang, yang membawa pedang pun tercatat hanya 8 orang. Satu versi mengatakan yang tajam hanya 2, kuda pun hanya 2 ekor. Bahkan versi yang lain hanya 1 ekor, yaitu yang ditunggangi oleh Miqdad bin Al-Aswad. Sementara di atas 313 hanya berkendaraan 70 onta. Artinya 1 onta dinaiki oleh 2 orang ataupun 3 orang. Sementara dari kaum musyrikin Mekah memang berniat untuk menyerbu Rasulullah SAW, 1.000 pasukan itu dengan sekian ratus onta dan sekian persenjataan yang sungguh sangat lengkap. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan, hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, dan alhamdulillah dengan izin Allah, pertempuran yang sangat tidak seimbang itu dimenangkan oleh kaum muslimin, dengan tercatat 70 dari kalangan kaum musyrikin Mekah terbunuh mati, dan 70 lagi tertangkap sebagai menjadi tawanan. Nah, sehingga ketika tiba hari raya Id ini betul-betul dirayakan, artinya para sahabat merasakan kegembiraan yang luar biasa. Pertama memang kemenangan yang luar biasa di 17 Ramadan itu, ya, di pertempuran Badar. Kemudian juga mereka bisa melaksanakan ibadah puasa sampai akhir gitu. Jadi ada kesenangan yang luar biasa. Maka tidak salah kalau kita kaum muslimin merayakan hari Idul Fitri tentu dalam batas-batas yang wajar, yang tidak melanggar syariat. Ya, karena rasa syukur kita bahwa Allah telah menganugerahkan kesehatan, ya, karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang luar biasa itu. Dan kemudian juga jangan karena ibadah sholat Idul Fitri ini ibadah sunnah lantas disepelekan. Ya, padahal ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, sehingga statusnya sunnah muakkadah dan juga fadilahnya luar biasa. Sehingga tadi para malaikat, masya Allah, menyerukan
kepada mereka yang melaksanakan sholat Idul Fitri, kembalilah kalian irji'u, kembalilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Hanya perlu kita catat hakikat daripada Idul Fitri ini atau Lebaran ini, hari raya ini, ya bukan untuk mereka yang masya Allah merayakan dengan begitu wah dan meriah, berpakaian yang serba mewah, akan tetapi sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ali Karamullah wajhah, ini ada pernyataan yang sangat populer dan ini disebutkan oleh Imam Ali. Kata beliau, laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Wa laisal 'id liman tajammala bil libas wal rukub, walakinnal 'id liman ghufir lahu dzunub. Artinya, hakikat hari Idul Fitri itu bukanlah milik orang-orang yang berpakaian serba wah dan mewah, serba baru begitu. Akan tetapi hari raya Idul Fitri adalah milik orang-orang yang ketaatannya semakin bertambah. Artinya selepas bulan Ramadan ini ketaatannya semakin meningkat. Kemudian juga beliau mengatakan hari raya Id itu bukanlah milik mereka yang berdandan dengan pakaian yang bagus dan kendaraan yang mulus, yang luar biasa, pakaian dan kendaraan. Namun hari raya Idul Fitri itu milik mereka yang dosa-dosanya pada hari itu diampuni oleh Allah SWT, atau dosa-dosanya mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Kemudian juga ada hal yang harus kita perhatikan. Wahab bin Munabbih meriwayatkan bahwa anna iblis jadi nufi kulli Id, bahwa iblis itu, kata beliau radhiyallahu anhu, setiap hari raya Idul Fitri dia merasa kecewa, ya kecewa amat sangat. Jadi sesungguhnya iblis itu setiap hari raya Idul Fitri mereka merasa kecewa, murka begitu ya. Intinya kecewa berat. Mengapa? Dalam surat dikatakan pancamat ilahil abalisa, sehingga iblis-iblis anggotanya begitu kumpul mendatangi dia. Dan mereka bertanya, "Mimma ghadabuk ya sayyidana?" Wahai Tuhan kami, wahai raja kami, wahai pimpinan kami, apa gerangan yang membuat engkau murka seperti ini? Yang membuat engkau kecewa seperti di hari ini? Dan jawab iblis, Inna Allah qad ghafara li ummati Muhammad fi hadzal. Aku marah, aku kecewa, aku murka karena Allah telah mengampuni umat Nabi Muhammad pada hari ini. Wa'alaikum an tusyaghiluhum bil ladzati wasyahawat. Maka mulai hari ini, detik ini, sibukkanlah mereka dengan kelezatan-kelezatan dunia dan bangkitkan kembali syahwat-syahwat mereka. Nah, maka saya ingatkan diri saya, umum kita semua, sering kita saksikan di hari raya Idul Fitri, hari kedua, ketiga, bahkan sama satu pekan itu, Masya Allah, ya banyak yang berbondong-bondong menuju tempat-tempat wisata, pantai dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita catat, bukan tidak boleh tarwihul qulubnya, ya berwisatanya, tapi apa yang dia lakukan di sana. Jangan sampai ada hal-hal yang ternyata bertabrakan dengan syariat. Ada kemaksiatan, ada kezaliman di sana, ada hal-hal yang tentunya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti jika ada misalnya hal-hal yang dilanggar atau perbuatan-perbuatan maksiat, berarti dia terjebak dengan perangkap iblis, di mana dia mengomando, menginstruksikan kepada segenap anggotanya agar bertebaran untuk menyibukkan kaum mukminin, umat Nabi Muhammad yang baru saja diampuni itu, agar mereka terjebak lagi ke dalam perbuatan yang nista. Yaitu syaghiluhum bil ladzat wasyahawat, sibukkan kembali mereka dengan kelezatan-kelezatan dunia, ya kesenangan-kesenangan dunia, dan juga bangkitkan kembali syahwat-syahwat mereka. Wa na'udzubillah. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum saya tutup, ada catatan yang mungkin perlu kita ingat bersama, karena nanti malam 27, insya Allah para ulama kita lebih menguatkan di malam 27 ya Lailatul Qadar. Walaupun ya tidak jaminan bahwa Lailatul setiap malam 27, namun menguatkan begitu di malam 27. Nah, ini malam ganjil. Kalau di pesantren alhamdulillah kita Taman Sahih Bukhari karena pengajian tiap hari malam, jadi malam aja pada taraweh sampai jam 12.
malam kita membaca Bukhari biasanya malam 27 sampai pagi sampai sahur. Baik, karena itu mengharapkan dalam rangka juga menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir, dan kita juga berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, Nabi pernah bertanya suatu ketika kepada para sahabat, dan mungkin ini juga sering kita dengar, barangkali ada yang lupa. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, kata Nabi begini, atadruna manil muflis. Tahukah kalian wahai sahabatku, siapa sih orang yang sial itu? Orang yang merugi dengan penyesalan yang luar biasa di akhirat. Orang yang bangkrut itu. Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham wala mata. Man la dirham lahu wala mata. Orang yang sial, orang yang bangkrut di antara kami yang kami tahu, kata para sahabat, mereka yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta kekayaan. Lalu apa kata Nabi? Qala al-muflis min ummati. Ternyata dikhususkan oleh Nabi. Orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang merasakan penyesalan yang luar biasa nanti itu di kalangan umatku. Jadi bukan secara umum. Orang yang zalimun, munafikun, kafirun itu lain. Ini dari kalangan umatku. Ada yang nanti mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Ya, merangkap kesialan yang luar biasa. Siapakah mereka? Kata Nabi, mayyati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan segudang pahala, saking banyaknya ya, saya bilang itu dengan sekian banyak pahala sholat, pahala puasa dan pahala zakat. Sholat bukan hanya fardunya, qobliyah, ba'diyahnya, masya Allah, sholat sunat mutlak, ya, tarawihnya, semuanya dia lakukan. Duhanya. Pun demikian puasanya bukan hanya fardu, tapi juga 6 hari bulan Syawalnya, Senin Kamisnya, bahkan Daudnya. Demikian juga zakatnya, masya Allah, infak sedekahnya. Tapi yang disayangkan, dia juga datang dengan membawa dosa. Dosa apa? Faqad syatama hadza. Dosa membuli, dosa mencaci maki. Apalagi cacian, makian, bulian ini kepada orang soleh. Yang kita tidak tahu, ya, hanya sekedar isu, fitnah dan sebagainya. Ya, kepada siapa? Tetangga kita atau siapa? Orang itu bilang pada orang baik. Wa qadzafa, dan menduduh orang lain berbuat mesum, berbuat zina. Ini dalam hadis jelas 1400 tahun silam sudah Nabi katakan. Padahal kita tidak tahu aslinya. Kemudian wa akhadha mala hadza, dan dia juga membawa dosa, dulu dia pernah mengambil hak orang lain. Ya, pernah menggosok, pernah nauzubillah ya, mencuri ataupun korupsi dan sebagainya. Ya. Wasafaka dama hadza, dan juga dia pernah mengalirkan darah orang lain. Entah karena asbab dia orang lain menjadi terbunuh, orang lain menjadi terbunuh secara fisik, ya, mengalir darahnya, atau karakternya, waliyadzubillah. Wa daraba hadza, dan juga dia pernah bertelingkah dengan emosi, dengan hawa nafsu sampai dia memukul ya, seseorang. Lalu apa kata Nabi? Payu tohada min hasanati wa hada min hasan. Akhirnya orang-orang yang pernah dia dolimi dulu ketika di dunia itu, si A, si B, si C, si D itu, mendapatkan transfer pahala dari amal-amal ibadah. Jadi amal ibadah orang yang membawa banyak pahala tadi karena dia pernah mencaci maki, pernah ini segala macam, pernah memfitnah diambil tuh pahalanya, diberikan kepada mereka. Fa in fanyat hasanatu qabla ma yuqdu alaihi, maka apabila pahala-pahala kebaikan sudah habis sebelum dosa dia tuntas ditutupi begitu, ukhidha min khotoyahum, maka dosa-dosa mereka si A, si B, si C tadi yang pernah dzalimi akan diambil, ditransfer, faturihat alaihi, kemudian ditransfer, dibebankan kepadanya, kepada orang yang tadi datang dengan bawa pahala yang luar biasa itu, ya, karena pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa mereka dibebankan kepadanya, tsumma turhat binar, dan akhirnya orang ini pun dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ada orang di akhirat, ya, dengan orang rajin puasa, rajin sholat, rajin zakat, tapi ujung-ujungnya neraka juga. Nah, itulah siapa mereka kalau ditanya. Nah, itulah mereka yang datang dengan segala pahala, namun juga membawa dosa-dosa seperti yang sudah disebutkan tadi. Demikian ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini.
mudah-mudahan bermanfaat. Yang keliru insya Allah itu murni dari saya pribadi, mohon dimaafkan, dan mungkin nanti bisa diperluas dengan sesi tanya jawab. Mangga, waktu saya kembalikan kepada Mbak Nunung. Terima kasih. Dipakai, waktu masih cukup luang ya, karena maghrib hari ini jam 17.48, hari ke-26. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, silakan dinyalakan mic-nya atau bisa melalui chat. Sebelumnya saya buka dengan pertanyaan dari saya dan titipan sebetulnya. Gimana caranya pakai supaya kita tidak disibukkan dengan kesibukan tradisi Idul Fitri gitu. Gimana? Tapi kita juga tidak mau dengan menyambut Idul Fitri ini biasa-biasa saja gitu. Karena khawatir, mohon maaf ya, pengalaman saya dari kecil sepertinya lagi kecil kayaknya meriah begini gitu. Makin ke sini kayaknya makin biasa. Tapi saya juga tidak mau kita terlalu fokus ke tradisinya gitu. Gimana cara memaknai Idul, menyadarkan diri kita sendiri ataupun keluarga kita mengenai makna Idul Fitri yang sebenarnya, supaya tidak terlalu disibukkan dengan tradisi-tradisi Idul Fitri yang sebetulnya tidak begitu penting gitu. Pakai gimana caranya? Baik, silakan. Baik, ya, terima kasih Mbak Nung. Ya, untuk mengisi Idul Fitri yang bermakna dan tentunya bernilai pahala, pertama bisa diisi dengan silaturahim. Ini silatul ukhuwah, silaturahim ini luar biasa. Dalam hadis kan salah man kunna fiha soal jannah. Ada 3 perkara yang apabila dia lakukan, dia akan dihisab dengan mudah dan pasti akan Allah akan masukkan ke dalam surga. Ketika para sahabat bertanya, "Qalu ma ya Rasulullah, apa gerangan 3 perkara itu?" Antu tiaman haram wa tasila man qata'ak. Yang pertama, engkau memberi kepada orang, ta'fu amman dzalama. Engkau memaafkan orang yang pernah menzalimimu. Dan yang ketiga, wa tasila man qata'ak. Engkau menyambungkan silaturahim kepada orang yang pernah memutuskan silaturahim kepada. Jadi kalau silaturahim kepada orang biasa-biasa mungkin biasa ya. Ini yang memutuskan silaturahim kepada kita itu nilai pahalanya luar biasa. Sementara bersilaturahim kepada orang-orang baik saja itu nilainya seperti dalam hadis yang lain, man arada ayyusatar rizki wa yunsalu fi athari falyasrahim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah fadilahnya, kemudian nilai pahalanya luar biasa. Sampai hadis yang kedua tadi, barang siapa yang menyambungkan silaturahim kepada orang, memutuskan silaturahim kepadanya, maka Allah akan hisab dia nanti dengan mudah dan Allah pasti masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ya, dengan bersilaturahim kepada karib kerabat kita yang dekat-dekat yang bisa kita jangkau, apalagi masa pandemik ini di mana kita dilarang mudik gitu ya. Karib kerabat kita yang dekat-dekat. Kemudian juga dengan mengadakan ya berbagi hadiah. Ya, ini nilai pahala juga. Dilihatkan ini hadiah karena Allah, ya, kemudian juga infak, sedekahnya, dan juga berzikir. Bahkan ulama-ulama dulu itu Masya Allah, hari Idul Fitri baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim sampai 300 sekian kali berzikir itu ya. Belum lagi istighfarnya 100 kali. Ya, jadi ini hal-hal yang subhanallah bernilai luar biasa. Jadi itu mensiasatinya dialihkan dengan kegiatan yang bernilai pahala gitu ya. Pada sosial gitu ya. Silaturahim, berbagi, kemudian juga berzikir. Ya, ini barangkali Mbak Nunung. Ya, kalaupun kita harus keluar misalnya dengan keluarga kemana, di suatu tempat, tapi itu tadi berbaginya ada, saling nasihat-nasihatnya ada, dan zikir juga demikian. Demikian Mbak Nunung. Ada 2 pertanyaan hari ini dari Pak Dirham sama Pak Rahmat Syaban. Saya bacakan dulu yang dari Pak Haji Dirham. Bagaimana hukum ziarah kubur khusus pada saat Idul Fitri dan Idul Adha? Silakan pakai. Baik. Ziarah kubur tentunya ini dianjurkan oleh Nabi kita alaihi wasallam. Terlebih pada hari-hari tersebut, di saat kita Masya Allah sedang mendapatkan anugerah dari Allah ya, mensyukuri anugerah yang luar biasa, kita pun ingat terutama kepada kedua orang tua kita yang dengan asbab mereka kita bisa seperti ini. Ya, mereka ibunda kita mengandung kita selama 9 bulan dengan susah payah, Masya Allah. Ayah kita yang mencari nafkah, membesarkan kita, membiayai kita, Masya Allah. Maka bakti kita untuk orang tua selain mendoakan setiap saat,
Makanya ketika ada seorang kan di Azhar itu ulama bertanya, berapa kali kalian sehari mendoakan orang tua? 5 kali. Kapan? Setiap barat sholat. Sungguh sangat keterlaluan kan. Gitu. Masa kepada orang tua hanya 5 kali. Nah, ini saja yang mendoakan tiap waktu masih kata kalau orang-orang soleh itu terlalu. Karena mengingat jasa-jasa mereka yang luar biasa. Maka lakukanlah apa yang dianjurkan Rasulullah SAW, berziarah kubur. Karena sesungguhnya dalam hadis-hadis sahih mereka terlebih orang tua kita mengetahui siapa yang mendatangi dia. Bahkan kalau bicara tentang ziarah kubur ini, jadi yakini bahwa yang di dalam kubur itu mendengar. Ya, kemudian juga mengetahui siapa yang datang. Ibnu Taimiyah sendiri, Syekh Ibnu Taimiyah dalam fatwanya panjang lebar menjelaskan itu. Nah, satu bukti konkret ketika seusai perang Badar, karena tadi kita menyampaikan perang Badar, bahwa tokoh-tokoh musyrikin Mekah sekelas Abu Jahal mati di sana, Utbah dan pentolan-pentolan 70 orang ya di antara pentolan-pentolan orang musyrikin Mekah mati tewas di sana. Seusai perang Nabi mengkhitab dalam hadis sahih, ya Masya Allah dalam hadis sahih ini, Nabi SAW mengkhitab mereka. Ya Abu Jahal, wahai Utbah, wahai Fulan, hai Abu Jahal, hai Utbah, awajatu ma rabbukum, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian janjikan kepada kalian? Inna wajadna ma narmun alaihi. Sungguh kami telah mendapatkan apa yang Allah kami janjikan kepada kami. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita ajzan arwahiyah. Mereka itu bangkai-bangkai yang sudah tidak bernyawa. Kok kau ajak bicara? Apa kata Nabi? Ma antum biasma minhum walakinnahum la yujibun. Tidaklah pendengaran kalian lebih tajam dari mereka. Hanya saja mereka itu tidak sanggup menjawab. Ini orang kafir ya, orang musyrikin yang semusyrikin. Bagaimana dengan mukmin yang dalam hadis ma min ahadin yabur bi akhil mukmin. Tidak ada seorang pun yang melintas di pekuburannya seorang mukmin. Karena di dunia dan dia saling mengenal di dunia. Ayo summa yusallimu alaihi. Kemudian ia mengucapkan salam kepada ahli kubur tadi, illa radda alaihi salam, melainkan dia menjawab salamnya. Nah, inilah itu sesama mukmin ya, saling mengenal saja, apalagi kepada orang tua. Nah, jadi hukum berziarah kepada orang tua tentunya sangat dianjurkan kapan saja ya, karena berdasarkan hadis-hadis sahih, salah satu di antaranya adalah kuntunahaitu azwatu kubur al-fazuha. Dulu memang saya pernah melarang ziarah, akan tapi saat ini berziarahlah kalian semuanya. Fa innaha tuzakkirul maut, dalam riwayat lain tuzakkirul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian dan mengingatkan kepada akhirat. Terakhir satu hal lagi, untuk perempuan bagaimana? Karena berkaitan ada hadis la'an Rasulullah zuwaratul kubur, bahwa Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah ke kuburan. Tapi ini kapan hadis ini disampaikan? Nah, kita harus memahami nasikh mansukh. Dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim, Mustadrak itu jadi hadis-hadis yang tidak disampaikan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, tapi sesuai dengan syarat Bukhari Muslim itu ada dalam Mustadrak 10 jilid. Nah, apa kata beliau? Al-ahadits al-marwiyah an-nahi an ziyaratul kubur, hadis-hadis yang diriwayatkan tentang larangan ziarah kubur, kulluha mansukha, semuanya terhapuskan hukumnya. Mana satu saja hadisnya dari Abi Abdullah bin Abi Mulaikah. Ini sahabat Nabi, suatu ketika berjumpa dengan Sayyidah Aisyah, akbarat minal maqabir. Waktu itu Sayyidah Aisyah kembali dari kuburan Baqi'. Lalu ditanya, min an akbalti ya Sayyidah ya ummul mukminin, wahai ibunda seluruh orang mukmin, dari manakah engkau baru saja? Beliau menjawab, akbaltu min qabri akhi Abdurrahman. Aku baru saja berziarah dari kuburannya saudaraku Abdurrahman. Nah, lalu kata Abdullah bin Abi Mulaikah, awalasakana Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur? Bukankah Kangjeng Nabi Muhammad SAW telah melarang berziarah kubur, apalagi untuk wanita, khususnya wanita? Apa kata beliau? Na'am, qad naha tsumma amara bi ziyaratiha. Iya, kata saya, benar, dulu pernah melarang, namun kemudian beliau memerintahkan untuk ziarah kubur. Nah, hadisnya yang tadi, dulu memang saya pernah melarang ziarah kubur, akan tapi saat ini silakan berziarahlah. Nah, ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Dan kapan saja sesungguhnya, insya Allah tidak ada larangan. Yang jelas dengan ziarah yang syar'i ya, mendoakan, gitu ya. Tentu kita bicara ziarah-ziarah yang syar'i yang disyariatkan. Banyak yang mendapat kritikan itu karena ada ziarah-ziarah yang hanya namanya saja ziarah, tapi sungguhnya bukan ziarah gitu ya. Nah, itu begitu. Siapa Al-Mukarram yang bertanya. Demikian Mbak Nunung, terima kasih. Baik, jadi sangat dianjurkan ya, tapi bukan wajib atau sunnah, hanya dianjurkan ya Pak. Apalagi mengingatkan kita akan hari akhir atau hari kematiannya. Itu sangat tafakur ya, tadabur apa tafakur itu? Saya kurang paham. Baik, kita berlanjut satu pertanyaan lagi
dari Pak Haji Rahmat Syahbani alumni Haji 2013 ya. Jadi bagaimana baiknya kita menghadapi Id kali ini, sedih atau bahagia? Gitu, pakai silakan mungkin. Baik, ya. Saya ulang mungkin. Jadi kita bagaimana baiknya menghadapi Idul Fitri kali ini atau Id kali ini, sedih ataukah bahagia? Silakan. Baik, saya kira dua-duanya ini bisa mengena ya. Kebahagiaan kita sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita doa-doa kita tahun yang lalu diijabah, dikabulkan, kita disampaikan pada Ramadan ini. Artinya upaya mensyukuri ya, kebahagiaan kita mensyukuri rahmat Allah, anugerah Allah. Dengan harapan agar Allah menambah lagi anugerahnya. Seperti dalam surat Ibrahim ayat 7 itu. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti akan aku tambah, kata Allah. Nah, adapun rasa sedihnya, seperti yang lakukan ulama salaf, bahwa bulan yang sangat dimuliakan, hidangan-hidangan Allah yang luar biasa itu, pengampunan dosa dan sebagainya, dilipat ganda sampai 700 kali lipat gitu ya, pahala paling bulan Ramadan, dan juga Ramadan hanya milik Allah, kata Allah dalam hadis sahih ya. Yang lainnya amal-amalan untuk anak Adam, tapi puasa ini khusus untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Nah, ini akan segera berlalu, itu yang membuat kita sedih karena khawatir ya, kekhawatiran kita jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir kali. Ini yang harus jadi bahan evaluasi kita ya. Termasuk juga tadi ada orang-orang yang sial, yang bangkrut. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk atau terjemus ke dalam kelompok itu. Nah, kata Imam Ghazali harus benar khauf wa roja, antara harap dan cemas. Terlalu pede jangan, terlalu cemas juga jangan. Nah, jadi intinya rasa syukur kita juga harus, rasa senang kita ekspresikan ya dengan memperbanyak ibadah. Ini syukur yang benar kan begitu ya, meningkatkan ibadah, infak sedekahnya, mensyukuri anugerah rezeki ya dengan memperbanyak infak sedekah, berbagilah gitu. Kemudian juga nikmat sehat walafiat ini dengan memperbanyak sholat ya, dan seterusnya. Adapun rasa sedih kita, yaitu tadi dengan mentafakur, mentadaburi bahwa kita belum tentu sampai kepada Ramadan yang akan datang, apalagi musim pandemik saat ini. Cuma sedihnya harus yang syar'i ya, jangan sedih-sedih tabii. Lihat orang lain nangis, kita juga ikut sedih gitu ya. Itu kan yang bermasalah. Saya sering mengkritisi ketika ada zikir akbar di mana misalnya di televisi atau apa, ada orang menangis. Ini murni nggak nangisnya karena bawaan hatinya, karena diingat dosa-dosa, ingat kematian, atau karena teman di sampingnya menangis terseduh dan dia terbawa gitu, atau karena ustadz yang menangis dia ikut menangis juga. Nah, begitu barangkali Pak Nunung. Terima kasih. Baik ya. Jadi tetaplah setiap hari raya kan hari kemenangan ya, tetap kita sambut dengan gembira, mungkin dengan senang, tapi tidak dengan berlebihan. Kebahagiaan mungkin kita dengan diisi dengan tentunya kebaikan seperti berbagi, mungkin itu ya Pak Kiai, silaturahim. Walaupun sekarang mungkin tidak bisa silaturahim jauh atau mungkin masih ada yang takut dengan silaturahim secara langsung, bisa silaturahim secara virtual ya, gitu kan, seperti itu mungkin ya Pak Kiai. Jadi saya simpulkan untuk kali ini makna Idul Fitri itu maknanya adalah atau Idul Fitri itu adalah milik orang-orang yang ketaatnya matang, dan itu terlihat semakin istilahnya dengan semua ibadah, baik secara ibadah kepada langsung pada Allah maupun ibadah yang sosial ya, seperti berbagi ataupun lainnya, dan itu akan menjamin kita untuk tidak tertutup hatinya. Mungkin seperti itu ya, pakai kurang lebihnya tema kesimpulan kali ini mengenai hakikat dan hikmah Idul Fitri. Baik, karena sudah jam 17.38 dan maghrib juga semakin mundur ya. 17.48 dan saya rasa pertanyaan juga sudah tidak ada lagi. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Silahkan di-on-kan kameranya atau dinyalakan kameranya. Mohon izin Bapak Ibu sebentar untuk dinyalakan kameranya untuk kita foto bersama sebelum kita tutup dengan pembacaan doa oleh Pak Kiai. Halo. Selanjutnya kita akan pada Pak Kiai untuk tutup kajian. Mungkin ini untuk Ramadan ini, minggu ini terakhir dengan Pak Kiai Mukti Ali, karena
kita hanya ada kesempatan 2 kali hari ini dan nanti hari Selasa 1 kali lagi dengan Ustadz Syahrudin. Mudah-mudahan nanti setelah Idul Fitri kita bisa sambung dengan kajian selanjutnya ya, kajian rutin kita di setelah Ramadan. Untuk Ramadan kali ini mungkin untuk minggu terakhir dengan Pak Kiai. Mudah-mudahan silakan doa aja Pak Kiai. Amin ya Allah. Allahumma tasma katsira. Allahumma ighfir lana dzunubana kullaha wa liqaha wa lafaha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Hanan, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Saum kami ya Allah, salat kami ya Allah, zikir kami, seluruh amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Hanan, ya Manan, jika Engkau hendak memanggil kami, orang yang kami cintai karena Engkau ya Allah, panggil kami dan mereka semua kelak dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Kita tutup majelis dia dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin.